Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Eh, Selamat datang di perkuliahan filologi. Hari ini kita akan memasuki tema yang ketiga, yaitu mengenai kedudukan dari filologi. Pada perkuliahan ini kita akan membahas beberapa hal terkait apakah filologi memerlukan keilmuan lain dan apakah keilmuan lain juga ada yang memerlukan filologi dalam proses pelaksanaan penelitiannya. Materi yang kita bahas adalah konsep dari hubungan timbal balik bahwa keilmuan filologi memang membutuhkan beberapa keilmuan lain untuk menjadikan roda penelitian filologi itu berjalan dengan lancar dan baik dan pada akhirnya menghasilkan produk penelitian yang paripurna. Keilmuan-keilmuan tersebut cukup banyak, eh, mencakup beberapa hal. Juga bahwa keilmuan-keilmuan lain juga membutuhkan filologi untuk melaksanakan proses penelitiannya. Jadi hubungan yang saling memberi dan menerima ini yang menjadikan sebuah penelitian itu berlangsung dengan lancar dan menghasilkan produk penelitian yang baik gitu. Beberapa keilmuan yang dimaksud adalah linguistik, sejarah, dan agama. Pada bagian linguistik, eh, ide yang diterima adalah bahwa manuskrip pada umumnya menggunakan bahasa yang tidak lagi hidup di masa ini atau aspek-aspek dari bahasa tersebut tidak lagi sama. Penggunaan kosakatanya misalnya, ejaan katanya, atau eh, gramatika bahasanya. Sebaliknya, penelitian akan sejarah sastra klasik atau sejarah bahasa klasik membutuhkan filologi untuk mengantarkannya pada sumber-sumber utama. Kita bisa melihat beberapa peneliti atau ahli kebahasaan yang menyusun kamus. Misalnya kamus Robson itu ditulis dengan merujukan setiap lema pada manuskrip mana dia berasal. Jadi atau berasal dari kajian atas manuskrip mana yang telah dilakukan terhadap manuskrip tertentu itu. Jadi setiap lema itu punya landasannya yang berasal dari sebuah kajian terhadap manuskrip. Itu sangat penting dan menjadikan lema atau kata tertentu itu valid dalam kaitannya digunakan di masyarakat dan dalam kaitannya dengan konteks penggunaannya dalam bahasa di manuskrip. Yang kedua adalah sejarah. Manuskrip seringkali merupakan salah satu sumber utama yang digunakan untuk menggambarkan situasi masa lalu atau kajian dari sejarah. Jadi ketika seseorang melakukan penelitian tentang masa lalu mengenai Pangeran Diponegoro misalnya, maka dia dan memang demikian yang dilakukan oleh Peter Carey membutuhkan kajian atas manuskrip-manuskrip yang terkait langsung dengan peristiwa tersebut. Di antaranya adalah manuskrip dari Bapak Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro langsung atau disalin oleh beberapa muridnya atau manuskrip Babat yang menjadi counter narasi dari Babat Diponegoro atau berasal dari rival Diponegoro yang lebih memilih untuk menghamba kepada kepentingan kolonial Belanda. Sebaliknya, teori-teori kesejarahan amat bermanfaat ketika kita menganalisis konteks ide atau isi dari sebuah manuskrip gitu. Kita mau menganalisis sebuah manuskrip untuk mengaitkannya dengan konteks sejarah, maka kita perlu teori-teori ilmu sejarah. Yang selanjutnya adalah ilmu agama. Ini bisa dipahami dalam arti normatif, yaitu keilmuan-keilmuan keagamaan yang memang banyak, teks-teks agama yang memang banyak dalam manuskrip-manuskrip kita. Kita bisa melihat teks-teks fikih, teks-teks ilmu tasawuf, teks-teks teologi atau ilmu kalam, kemudian teks-teks lain yang bersifat keagamaan
Kemudian kita mengacu pada konsep hubungan simbiosis mutualisme yang terjadi antara keilmuan filologi dengan keilmuan lainnya. Filologi seringkali membutuhkan beberapa keilmuan lain untuk menjalankan proses penelitiannya dengan baik, terutama di tahap analisis nantinya. Tergantung pada teks dan aspek analisis apa yang hendak kita lakukan. Misalnya seorang linguis tentu membutuhkan analisis kebahasaan, yang mana filologi atau kajian manuskrip didekati dengan filologi dahulu, kemudian di analisis secara linguistik gitu. Atau seorang peneliti filolog membahas satu teks di masa lalu dengan menggunakan bahasa yang mana bahasa teks itu bahasa yang sudah mati, maka dia memerlukan ahli-ahli produk-produk dari linguistik untuk melakukan penelitiannya dengan baik. Misalnya kalau saya mau meneliti teks di masa Sultan Agung, kemudian saya bertemu dengan beberapa kata yang tidak umum digunakan eee, di masa Sultan Agung bahkan misalnya. Ternyata kita belajar dari sosiolinguistik, salah satu aspek dari penelitian linguistik itu adalah bahasa khusus yang digunakan pada konteks khusus di antara raja dengan bawahannya, tetapi yang ada di keraton, bukan bahasa raja dengan masyarakat awam misalnya. Filologi juga perlu pada analisis kesejarahan. Seorang yang meneliti teks-teks yang punya muatan kuat fakta-fakta historis atau bisa ditinjau dari analisis sejarah, yang mana historical explanations itu banyak ragamnya, misalnya sejarah pemikiran, maka dia tidak bisa melakukannya kecuali dengan meminjam keilmuan pendekatan dari keilmuan sejarah. Itu yang dilakukan misalnya oleh Azumardi Azro ketika melakukan analisis sejarah terhadap teks-teks para ulama di abad 17-18, sehingga dapat menyimpulkan mereka adalah menjadi uh, lokomotif-lokomotif penggerak reformasi Islam di Nusantara gitu. Kemudian kita juga membutuhkan terutama adalah kepada keilmuan agama normatif, secara normatif karena kita akan banyak membahas atau mengkaji ilmu-ilmu agama yang mana itu menjadi tema pokok dalam banyak sekali manuskrip, terutama di UIN Wali Songo ini kita akan mengarahkan pada kajian keagamaan. Tapi juga dilengkapi dengan yang non normatif, misalnya kajian antropologi agama dan teori-teori lain yang terkait dengan kajian terhadap agama. Ini misalnya kita bisa melihat praktik membaca Lontar Yusuf misalnya. Tentu saja teks Lontar Yusuf kita awal mula definisikan atau awal mula kita dekati dengan pendekatan filologi. Kita membaca tentang manuskripnya, kemudian kita membaca teksnya, tetapi juga kita bisa dekati dengan antropologi keagamaan, antropologi budaya, di mana teks itu ternyata dihidupkan terus dari masa dia diciptakan hingga masa kini. Apalagi kalau kita bisa menemukan ternyata ada pemaknaan-pemaknaan yang khas di masa kini mengenai teks tersebut. Kita masuk ke linguistik sekarang. Beberapa aspek linguistik, kajian linguistik yang perlu kita atau yang kadang kita perlukan untuk meneliti sebuah teks adalah satu, etimologi. Asal-usul kata dan perubahan-perubahannya dalam hal ejaan, dalam makna misalnya. Ini perlu dilakukan, terutama kalau kita menemukan sebuah teks yang usianya cukup tua, yang mana kita tidak tahu kata-kata, makna kata yang ada di dalamnya. Atau kita tidak terlalu yakin makna kata itu memang seperti yang kita pahami sekarang, karena ada perubahan makna yang terjadi. Dalam hal manuskrip yang seringkali usianya bisa ratusan tahun, itu sangat mungkin terjadi. Perubahan makna semacam itu sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu kita perlu merujuk pada kamus-kamus etimologi, kamus-kamus bahasa dan melihat maknanya
di masa lalu. Ini penting untuk agar kita tidak sesat dalam pemahaman misalnya mengenai penggunaan kata hyang yang digunakan dalam teks-teks keislaman. Para peneliti akhir-akhir ini atau dalam 20 tahun terakhir memberikan analisis yang aneh mengenai penggunaan kata ini di masa Islam di Jawa abad 16 sampai ke abad 19 gitu ya. Kata hyang dimaknai sebagai penggunaan kata sesembahan dari agama Hindu Buddha untuk eh, teks keislaman. Padahal itu bukan demikian nih. Tapi kata hyang itu memang sudah dimaknai dalam konteks keagamaan keislaman. Dia terjemahan dari kata Allah saja gitu. Kita bisa mengatakan demikian karena memang konteksnya misalnya adalah kita bisa lihat di terjemahan Bismillahirrahmanirrahim yang kalawan anyebut asmone hyang gitu ya. Yang kemudian disertai dengan sifat-sifatnya beragam, itu kita bisa lihat beragam. Tetapi pemaknaan yang dilakukan akhir-akhir ini membalik proses sejarah seakan-akan yang itu digunakan ya seperti yang di masa sebelum Islam. Jadi banyak dewa-dewa. Jadi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim disebut itu yang Wiseso, yang Amiseso misalnya. Kemudian yang apa lagi sifat-sifat yang lain yang disebutkan dikirain itu menyebut banyak Tuhan atau menyebut banyak dewa-dewa padahal itu menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan beragam sifat dan asmanya gitu. Eh, ini ini agar kita tidak keliru semacam itu, tidak mengulangi kekeliruan semacam itu. Jadi proses yang sudah dilakukan Islamisasi terhadap kosakata-kosakata apa penting gitu ya, itu jangan dibalik seakan-akan menjadi Hinduisasi kembali gitu. Itu hal yang sama seperti kalau kita membaca kata Allah sebelum masanya Rasulullah menetapkan Qul huwallahu ahad misalnya. Pada masa sebelum itu pemaknaan terhadap Allah itu di masyarakat kafir Quraisy berbeda dengan pemaknaannya yang dimaksudkan dengan dalam agama Islam. Oleh sebab itu wahyu-wahyu awal atau sebagai penanda umumnya ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah itu adalah penggunaan kata Rob alih-alih Allah Subhanahu wa taala. Eh, Hingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasul, apa yang kamu maksud dengan Rob? Rob, kamu nyebutnya Rob. Kami sudah punya Allah, tapi dalam konsep kami adalah Tuhan tertinggi di antara Tuhan-Tuhan yang lain yang kami sembah di dunia ini gitu. Kemudian dijelaskan, Qul huwallahu ahad. Tidak, Allah adalah yang ahad. Menurut konsep Islam adalah yang ahad, satu-satunya Tuhan, dan tidak ada andada bagi dia. Tidak ada tandingan-tandingan, tidak ada patron, tidak ada partner bagi dia, tidak ada syarik bagi dia. Gitu. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu yang disebutkan dalam kitab-kitab apa uh, asbabun nuzul. Aspek yang kedua, dalam etimologi ini kita bisa juga melihat di sini penggunaan kosakata ini yang berasal dari eh, bahasa lain. Ini adalah sebuah manuskrip yang berkode Sloan 2645 berasal dari British Library. Kita bisa lihat di sini kosakata-kosakata Islam sudah atau kosakata yang berasal dari Arab sudah banyak sekali masuk digunakan dalam konteks eh, bahasa masyarakat Jawa di abad ke-17 awal. Kita bisa melihat misalnya itu ada kopul, akad janji, kemudian talak misalnya. Jadi term-term fikih yang menunjukkan bagaimana hukum fikih sudah dipraktekkan secara kuat di masyarakat di abad ke-17 itu ditunjukkan di sini. Ini kita lihat misalnya dia berkata eh, akad nikah, akad janji. Samang sane maniron anambango ing Rabi Maniro nianu satahun tiba tolak pisan. Ini adalah
apa yang disebut di masa sekarang sebagai sigot taklek ya, yang diucapkan oleh seorang mempelai laki-laki, hal-hal yang mana dia janjikan terhadap perempuan, ketika dia melanggar janji itu maka akan jatuh talak satu. Jadi dia berkata, ketika aku meninggalkan istriku, si fulanah setahun, maka jatuh satu talak, tolak satu. Yang disebut anambango atau meninggalkan istri eh, tanpa memenuhi kebutuhannya itu adalah aniaya kaya ora aweh pangan lan ora ngomahi lan ora anuroni utawa ora kelawan utur. Yang dimaksud anambango adalah melakukan aniaya terhadap istri, seperti menyia-nyiakan istri, seperti tidak memberi makan dan minum tentunya, tidak memberi rumah atau tempat tinggal yang eh, bisa ditinggali bersama antara dia dan istrinya, dan tidak melakukan hubungan intim terhadap istrinya, tidak memenuhi kebutuhan batinnya, dan itu semua dilakukan tanpa udzur, maka itu artinya sudah nembang. Dan ketika hal itu terjadi hingga 1 tahun, maka akan jatuh talak satu. Yang kedua adalah aspek sosiolinguistik atau pengaruh bahasa kepada penuturnya dan sikap penutur yang terlihat dari bahasa yang digunakan. Ini aspek yang perlu kita perhatikan terutama dalam konteks naskah-naskah Jawa adalah bahasa antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Dalam konteks ini, sosiolinguistik yang kita lihat adalah penggunaan kata-kata maniro dan pakaniro ini mem- apa, menciptakan pemahaman yang mana membenarkan bahwa teks ini hidup atau berasal dari abad ke-17 awal di masa berkuasanya Sultan Agung, karena kata-kata ini adalah kata-kata yang dipopulerkan di masa Sultan Agung pada awalnya untuk penggunaan antara raja dengan para pembantu kerajaan gitu. Maniro dan Pakaniro itu ya, atau disebut oleh sebagian peneliti disebut bahasa Bagongan. Tetapi ternyata digunakan pula di konteks masyarakat luas ketika seorang ijab qabul ini. Kita juga bisa melihat konteks ini ketika melihat kosakata yang digunakan untuk menyebut Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul menggunakan bahasa Kromo Inggil, sedangkan untuk menyebut para musuh agama, orang-orang kafir, para pemimpin kafir digunakan bahasa-bahasa yang lebih kasar, yang kasar gitu ya. Itu bisa kita lihat di dalam teks-teks Amir Hamzah yang dikubah di Jawa. Kemudian stilistika atau gaya bahasa penulis yang dapat dikenali dari tulisannya sehingga kita dapat menentukan bahwa suatu karya itu memang karya tersebut. Misalnya gaya bahasa yang digunakan oleh Ronggo Warsito yang mana dia banyak sekali membuat simbol-simbol bahasa eh, di dalam karya-karyanya untuk menjadi pertanda bahwa karya tersebut memang karyanya, yaitu simbol kata-kata bagian dari yang ada di dalam eh, satu awal tembang mocopat ya yang dia kubah. Kemudian dari kata-kata itu, penggalan dari kata itu bisa disusun eh, tulisan yang menjadi simbol bahwa itu Ronggo Warsito gitu. Atau kita bisa melihat gaya bahasa khusus yang banyak dituliskan oleh Hamzah Fansuri yang mana dia menuliskan puisi-puisi gitu ya. Bahasanya puitikal, bukan bahasa prosa gitu. Oleh sebab itu kalau ada suatu karya prosa yang dinisbatkan kepada Hamzah Fansuri, kita bisa cenderung untuk tidak menerimanya karena sejauh ini yang yang ada ditemukan adalah gaya bahasanya bentuknya khas, yaitu puisi Melayu gitu. Kemudian bahasa-bahasa asing, yaitu kita perlu juga memahami
bahasa Arab, bahasa Melayu ataupun Sanskerta yang terjadi atau yang berada dalam naskah yang kita kaji gitu. Kita misalnya bisa melihat kata satail yang merupakan asal muasal dari bahasa Cina sebenarnya dan pengaruh Cina dalam aspek ekonomi sehingga kosakata tail menjadi tahil itu digunakan di Nusantara gitu, di Jawa pada khususnya. Keilmuan kedua yang perlu kita pertimbangkan atau yang seringkali bermanfaat dalam penelitian filologi adalah keilmuan sejarah, ilmu sejarah. Terutama di aspek penjelasan sejarah. Ini seperti keilmuan lain, hubungan filologi dengan keilmuan lain juga dua arah sifatnya. Filologi, penelitian filologi membutuhkan sejarah dalam hal untuk menjelaskan aspek-aspek kesejarahan, misalnya sejarah pemikiran, analisis sejarah dalam teks yang ada dalam satu manuskrip. Keilmuan sejarah juga membutuhkan filologi dalam hal untuk menyuplai bukti-bukti atau sumber-sumber primer bagi penelitiannya gitu. Dalam konteks ini misalnya kita lihat ada sebuah manuskrip OR7326 karya dari atau dinisbatkan kepada Syekh Yusuf Tajul Khulwati Al-Maqassari abad ke-17. Ini adalah teks penjelasan atas Tuhfatul Mursalah. Jadi di eh, ini merupakan syarah Tuhfatul Mursalah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Maqassari Al-Bantani. Analisis terhadap teks ini tentu saja tidak hanya atau hendaknya tidak hanya terbatas pada analisis isi teks gitu atau analisis keagamaan, tetapi juga analisis sejarah pemikiran atau naratif histori. Bagaimana ide-ide dalam teks menunjukkan semacam perubahan pola dalam pemikiran keislaman di Nusantara. Dari sini sebenarnya analisis terhadap teks Tuhfatul Mursalah menggambarkan bagaimana asal muasal ide perubahan keislaman itu bisa sampai di Nusantara. Tuhfah merupakan kitab yang dalam bahasa Arab dikubah oleh Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri. Dia mengajar di Mekah Madinah dan kita bisa melihat atau bisa memberikan asumsi bahwa teks Tuhfa ini bisa sampai di Nusantara didapatkan oleh Jama'atul Jawiyin yang disebutkan oleh Al-Qurani, banyak ada mengaji kepada beliau Al-Qurani dan kemungkinan besar juga melakukan kajian terhadap Al-Qur'an Puri, mengaji kitab Tuhfatul Mursalahnya sehingga beredar luas di Nusantara. Setelah itu murid-murid dari Al-Qurani menanyakan kepada beliau bagaimana ini menyikapi kesimpang siuran yang terjadi di masyarakat terutama di Aceh waktu itu yang disebabkan oleh kitab Tuhfatul Mursalah. Kemudian Syekh Al-Qurani menulis Syarah Ithafuz Zaki. Itu sejarah semacam ini, analisis sejarah semacam ini yang perlu untuk menjadikan kajian kitab Tuhfah ini tidak kaku, tidak kering, hanya aspek normatifnya saja. Eh, it- itu yang kita butuhkan dari keilmuan kesejarahan, analisis yang ditawarkan oleh ilmu sejarah yang bisa kita manfaatkan untuk menganalisis teks-teks yang kita kaji. Bisa banyak hal. Misalnya Azumardi Azura menggunakan eh, sejarah pemikiran ini untuk menganalisis utamanya adalah pemikiran-pemikiran para ulama yang didapatkan melalui dari teks-teks mereka, manuskrip-manuskrip mereka. Termasuk diantaranya adalah Syekh Yusuf Tajul Khalwati untuk menggambarkan bahwa ini merupakan era reformasi kata kata Azumardi Azra dari tasawuf yang sifatnya hanya filosofis semata yang bahkan menurut beliau mengabaikan syariat misalnya dengan tasawuf dan syariat atau tasawuf hakikat dan syariat itu berjalan beriringan. Ini Syekh Yusuf Tajul Khalwati dianggap salah satu tokohnya gitu.
Begitu, itu yang bisa disumbangkan oleh keilmuan sejarah. Yang ketiga adalah keilmuan agama atau kajian ilmu-ilmu agama, usuluddin kalau dalam konteks UIN Wali Songo Semarang. Artinya kita bisa melihat bahwa manuskrip-manuskrip yang banyak beredar di Nusantara, terutama yang berakar pada tradisi pesantren atau naskah-naskah pesantren itu berisi tentang manuskrip-manuskrip keagamaan. Analisis terhadapnya tentu saja perlu pemahaman atas ilmu-ilmu agama tersebut yang mencakup misalnya fikih, filosofi, teologi atau ilmu kalam yang core-nya itu ya. Dan pendekatan terhadapnya juga bisa melibatkan antropologi agama atau analisis sejarah seperti yang sebelumnya. Tetapi itu tidak mengabaikan ya pemahaman atas core-nya yaitu usuluddinnya, ilmu-ilmu agamanya. Kita tentu tidak membahas tentang eh, misalnya Muqaddimah Al-Hadramiyah membahas tentang teks muqaddimahnya saja gitu. Tetapi kita bisa melihat pada aspek dampak dari kajian muqaddimah itu yang melahirkan misalnya tadi kita bisa melihat ortodoksi keagamaan yang dipraktekkan di masyarakat sejak era Sultan Agung, bahwa mereka memang mengacu atau mengikat erat pada hukum agama dengan kita lihat akad nikah ijab kabul yang mereka ucapkan di masa itu dengan ditambah dengan akad apa sikot taklik itu yang diucapkan di masa itu. Misalnya seperti itu. Atau kita bisa melihat ada semacam perubahan kesejarahan di masa itu dengan sikot taklik yang beredar di masa kini. Misalnya di masa lalu sikot takliknya hanya dibatasi 1 tahun dan tidak memerlukan nampaknya keputusan qadhi gitu ya untuk menetapkan itu bahwa itu jatuh talak. Tapi di masa kini paling tidak di masa lalu tidak disebutkan secara langsung ya. Tapi di masa kini disebutkan secara langsung, bahkan bayar biayanya berapa gitu ya untuk menjadikan seorang qadhi atau hakim agama gitu, KUA itu bisa menetapkan jatuhnya talak karena pelanggaran atau pengabaian janji sikot ta'lik itu. Kemudian kita bisa melihat juga misalnya terhadap teks-teks filosofis atau tasawuf filosofis yang banyak beredar di Nusantara, sehingga kita bisa menetapkan misalnya dari situ bahwa filsafat Ibnu Arabi, pemahaman filosofisnya, tasawufnya amat kuat mengakar di Nusantara. Tetapi ada pada medium akhir abad 19 dan beralih ke abad 20, ini filsafat Ibnu Arabi ini tidak memiliki pendukung kuat gitu, atau kita tidak melihat mereka yang secara terbuka mengajarkan filsafat Ibnu Arabi. Berbeda dengan periode sebelumnya yang mana kita bisa melihat tokoh-tokoh pujangga ulama yang amat kuat dalam memegang Ibnu Arabi. Misalnya Hamzah Fansuri, kemudian kita lihat masih dipraktikkan di Abdurrauf As-Singkili, kemudian Yusuf Tajul Kholwati, itu mereka adalah para pengajar falsafah Ibnu Arabi gitu ya. Kita bisa melakukan analisis terhadap next text yang mereka karang gitu ya, yang mereka tulis hasil karya mereka untuk untuk melihat perkembangan filsafat Ibnu Arabi hingga para rivalnya atau mereka yang mengatakan Ibnu Arabi, filsafat Ibnu Arabi tidak bisa diterapkan di masyarakat secara umum dan harus ditutup, dan memang itu memang jawaban atau pendapat umum dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap filsafat atau tasawuf Ibnu Arabi, yang mana kita tidak perlu sampai jatuh kepada pengkafiran, tetapi cukup untuk mengharamkan orang-orang atau melarang orang-orang untuk mengakses kitab-kitab dari tradisi Ibnu Arabi itu. Kemudian teks-teks teologi dan kalam, teks-teks akidah yang beredar di Nusantara,
bisa menggambarkan bagaimana misalnya sejak masa Drewes misalnya dia sudah merujuk pada akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama yang di apa dijabarkan dalam kitab-kitab Al-Ghazali, misalnya Imam Al-Ghazali, eh, Sunan Bonang itu merujuk atau para muridnya mengatakan Sunan Bonang itu mengajarkan dari eh, ini Ihya Ulumuddin dan At-Tamhid. At-Tamhid ini kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian analisisnya bisa non normatif pula dengan menggunakan antropologi, pendekatan antropologi, yaitu data-data lapangan yang kita kolaborasikan dengan analisis teks normatif sehingga menghasilkan penelitian yang komprehensif, lebih komprehensif. Ini yang dilakukan misalnya oleh Ben Arps ketika meneliti tradisi moco nembang mo, eh, Lontar Yusuf di Banyuwangi, yang mana dia tentu mengawalinya dengan kajian filologis terhadap manuskrip, kemudian teks Lontar Yusuf, isi dan kandungannya, dan dia kemudian melakukan penelitian, pengumpulan data-data lapangan, terutama bagaimana Lontar Yusuf itu dihidupkan kembali dalam proses Moco Lontar Yusuf itu tadi, yang bisa berlangsung sampai 7 jam ya lamanya. Atau juga penelitian terhadap aspek-aspek keagamaan ini dilakukan pada teks yang tidak dianggap secara khusus sebagai teks agama, seperti di sini ada eh, eh, manuskrip berkode NB46 disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, merupakan isi dari Serat Centini isinya. Kita bisa melihat aspek-aspek keagamaan dari sebuah naskah yang ditulis sebenarnya belum terlalu tua, tetapi materi yang ada di dalamnya meliputi pelaksanaan atau praktek-praktek keagamaan yang terjadi jauh di masa sebelumnya. Ini yang dilakukan oleh misalnya Subardi ketika melihat aspek-aspek santri dalam Serat Centini. Oke, demikian 3 ilmu atau 3 keilmuan yang seringkali atau yang paling banyak berkaitan erat dengan keilmuan filologi. Tentu saja analisis terhadap keilmuan filologi ini atau bisa digabungkan dengan analisis lain di luar dari apa yang saya sebutkan. Kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan lain dan itu tidak tertutup kemungkinan ya. Dan kita bisa melihat tokoh-tokoh atau para ahli dalam keilmuan tersebut yang memanfaatkan eh, kajian filologi bagi penelitiannya. Gitu. Demikian kelas kita pada hari ini kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.